Haleluya, haleluya. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Oh Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Haleluya, berfirmanlah Tuhan. Haleluya, haleluya. Hari ini kita ada dalam tema kita, yaitu Roh Kudus urapi hamba-Mu. Buka Alkitab kita 2 Korintus pasal yang pertama, 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. 2 Korintus pasal yang pertama ayat 21 dan ayat 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Haleluya. Saudara ini kasih dalam Tuhan. Saudara, kita bukan hanya diselamatkan oleh Tuhan. Kita bukan hanya diberkati oleh Tuhan, tetapi kita juga diurapi oleh Tuhan. Nah, yang kalimat diurapi ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan berarti kalau kita terima pengurapan Tuhan berarti tangan saya getar-getar. Kalau saya terima urapan Tuhan, saya jatuh rebah. Dengar baik, saudara. Kita diurapi oleh Tuhan. Kalau tangan bergetar kita rebah, itu hanya sebuah manifestasi. Tangan bisa getar, kita bisa rebah. Tetapi inti dari diurapi Tuhan, inti dari diurapi Tuhan adalah Roh Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kalau Roh Tuhan ada bersama dengan kita, berarti Roh Tuhan tidak undur dari kita, tetapi Roh Tuhan ada diam dalam kehidupan kita. Nah, kalau Roh Tuhan ada diam dalam kehidupan kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan, oh haleluya, tantangan, masalah, badai, tekanan, apapun yang sedang kita alami, kita tidak akan pernah mundur karena ada Roh Tuhan yang bersama dengan kita. Nah, di ayat 22-nya dibilang memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi diurapi juga bagian dari dimeteraikan oleh Tuhan. Apa itu arti dimeteraikan? Yaitu kepunyaan Tuhan, bahasa sederhana saya. Dimeteraikan adalah kita dicap, ditempel menjadi milik kepunyaan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita itu diselamatkan dari Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan dari dosa. Itu nggak main-main. Jadi Dia selamatkan kita, Dia rubah kita, Dia bentuk kita, Dia proses kita diselamatkan. Setelah kita diselamatkan apa? Kita diberkati. Waktu kita diberkati, kita diurapi. Nah, ya kan, kalau saudara bilang, gimana tuh Pak Pendeta penjelasannya? Nanti ya kita jelaskan. Tetapi intinya yang saya mau bilang saudara, kita diurapi oleh Tuhan, artinya Roh Tuhan berdiam dalam diri kita. Iya kan? Waktu Roh Tuhan berdiam dalam diri kita, kita akan melakukan perkara-perkara yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita akhirnya menjadi milik kepunyaan Tuhan. Saudara, yang saya pelajari adalah kalau kita diurapi oleh Tuhan, satu, kita tidak pernah putus asa. Jadi jangan pernah putus asa, karena orang yang putus asa, dia adalah orang yang kena panah api si jahat. Orang yang putus asa, dia kena
dia kena serangan setan. Kenapa saya bilang dia kena serangan setan? Karena apa? Karena setan buat dia berpikir, ntar gimana ya. Akhirnya apa? Pikiran dia nggak sanggup, akhirnya dia menyerah. Dia angkat tangan, aduh saya nggak mampu. Padahal ada Tuhan yang sudah mengurapi dia. Padahal ada Tuhan yang sudah memeteraikan. Kita ini anaknya, ya kan? Kita ini warga kerajaan Allah. Kadang jangan pernah putus asa. Yang kedua, yang saya pelajari, kalau kita sudah diurapi Tuhan, ya kan, jangan kita lakukan lagi kesalahan-kesalahan yang sama. Jadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan kita lakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Artinya, berarti boleh dong melakukan kesalahan yang baru. Begini, maksudnya kesalahan-kesalahan yang sama, jangan kita berbuat dosa. Kita tahu ini kelemahan kita, jangan kita lakukan itu, ya kan? Supaya apa? Supaya pengurapan Tuhan tetap terjaga dalam kehidupan kita. Karena kalau sampai kita lakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, roh Tuhan akan undur. Dan akhirnya kita berjuang dengan kedagingan kita sendiri, akhirnya kita menjadi lemah. Yang ketiga, yang terakhir, yang saya pelajari, ketika Tuhan sudah mengurapi kita, saudara yang kasih dalam Tuhan, maka kita akan melihat cara-cara Tuhan yang ajaib. Saya ulangi sekali lagi. Yang ketiga, yang terakhir, ketika Tuhan mengurapi kita, maka kita akan melihat cara-cara Tuhan yang ajaib. Saudara yang kasih dalam Tuhan, cara-cara Tuhan yang ajaib tidak hanya menyediakan jawaban doa. Cara Tuhan yang ajaib bukan hanya kita mendapat pertolongan, yang sakit jadi sembuh. Bukan hanya itu. Sekalipun itu juga iya. Tetapi ketika kita melihat cara-cara Tuhan yang ajaib, itu berkaitan lebih kepada dalam diri kita. Diri kita yang tadinya keras kepala, diri kita yang tadinya kurang sabar, diri kita yang tadinya emosian, diri kita yang tadinya mau menang sendiri, diri kita yang tadinya tidak mau mengalah. Cara-cara Tuhan yang ajaib, ketika kita diurapi, kita jadi orang yang sabar. Kita jadi bisa mengendalikan diri. Kita jadi bisa lebih tenang dalam menghadapi masalah. Saudara, karena itu engkau butuh pengurapan Tuhan setiap pagi. Kalau saudara tetap saya berkata, gimana tuh Bapak Pendeta supaya saya dapat pengurapan Tuhan setiap pagi? Maka saya jawab sederhana, engkau cukup lipat tangan berdoa, bilang kepada Tuhan, Tuhan, urapi saya sepanjang hari ini seperti pujian yang tadi. Tuhan, urapi hamba-Mu untuk mendengar sabda-Mu. Setiap pagi dengar firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah bagian atau cara Tuhan untuk mengurapi kehidupan kita. Saya berdoa sepanjang hari ini saudara diurapi oleh Tuhan, sehingga saudara tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sama, sehingga saudara ketika saudara diurapi Tuhan, saudara akan melihat keajaiban Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapilah kami hamba-hamba-Mu, sehingga pengurapan Tuhan itu yang memampukan kami untuk melakukan perkara-perkara yang Tuhan percayakan kepada kami. Kalau hari-hari kami sedang mengalami masalah, hari-hari kami sedang mengalami badai, urapi kami agar kami jauh lebih sabar, jauh lebih kuat. Urapi kami agar kami bisa melihat tangan Tuhan yang ajaib menolong kami. Kalau hari ini ada keputusan-keputusan penting harus kami ambil. Kalau ada deal-deal khusus dalam pekerjaan yang harus kami kerjakan. Kalau kami harus presentasi ke bagian-bagian yang penting dalam hal-hal yang kami presentasikan, Tuhan, urapilah kami. Mampukan kami sehingga yang berkata-kata bukan kami, tapi roh Tuhan dalam mulut adalah perkataan kami, sehingga hasil presentasi kami semua baik, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mintalah pengurapan Tuhan setiap hari. Dan waktu engkau minta pengurapan Tuhan, saya percaya engkau akan diberikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.